Dalam mitologi Yunani, Perseus merupakan manusia setengah dewa, hasil perkawinan dewa Zeus dan Danae yang merupakan manusia biasa. Perseus merupakan pahlawan pertama dalam mitologi Yunani yang telah mengalahkan berbagai monster yang dikirim oleh dewa-dewa Olympus. Kisahnya yang paling terkenal adalah keberhasilannya dalam memburu Medusa hingga berhasil membunuhnya. Perseus adalah salah satu dari sekelompok hero atau pahlawan dari Yunani yang juga meliputi Theseus, Achilles, Jason, Odysseus, Hercules, dan Bellerophon. Kisah Perseus dimulai dari kakek dari ibunya, yaitu Raja Acrisius dari kerajaan Argos. Sebuah ramalan mengatakan bahwa Acrisius akan dibunuh oleh anak laki-laki yang merupakan cucunya, yaitu anak dari Danae. Menanggapi ramalan tersebut, Acrisius lantas mengurung Danae di dalam menara. Tapi Acrisius tidak memperhitungkan Zeus sebagai dewa, yang juga secara kebetulan menyukai Danae. Zeus kemudian mendatangi Danae. Ia muncul dan merayunya dalam wujud hujan koin emas di dalam ruangan penjaranya dan menghamilinya. Tak lama, lahirlah dari rahim Danae seorang anak laki-laki yang diberi nama Perseus. Acrisius yang takut akan ramalan kematiannya, namun tidak ingin memicu kemarahan dewa-dewa karena membunuh keturunannya Zeus dan putri kandungnya sendiri, akhirnya menemukan suatu cara. Ia memasukkan Danae dan Perseus ke dalam sebuah peti besar. Kemudian peti tersebut dihanyutkan ke lautan. Terombang-ambing di lautan hingga akhirnya peti itu terdampar di pulau Seripos, di mana mereka diangkat dan diselamatkan oleh seorang nelayan yang bernama Diktis, yang kemudian membesarkan Perseus hingga dewasa. Kebetulan Diktis merupakan saudara dari raja di pulau Seripos yang bernama Polydectes. Sang raja kemudian mengizinkan Perseus dan ibunya untuk tinggal di istananya. Seiring waktu, Polydectes menjadi tertarik dengan Danae yang sebelumnya sudah memutuskan untuk tidak akan menikah. Mengingat kehadiran Perseus yang selalu melindungi ibunya dan tidak setuju jika ibunya menikah dengan Polydectes, akhirnya sang raja pun pura-pura mengalah dan mencari pengantin lain. Dia meminta semua rakyatnya untuk menyumbang hadiah pernikahannya kelak. Karena tidak memiliki harta, Perseus menyatakan siap melayani raja sebagai ganti hadiah pernikahannya. Polydectes lantas meminta hadiah kepada Perseus berupa kepala Gorgon Medusa. Permintaan ini disengaja agar Perseus tewas di tangan Medusa, mengingat betapa mengerikannya makhluk tersebut. Medusa dikenal sebagai makhluk menyeramkan, berbadan manusia dan berkaki ular dengan rambut ular yang mengerikan, dan bisa mengubah manusia menjadi batu saat menatap matanya. Perseus mungkin memang akan tewas di tangan Medusa jika Athena dan dewa lain tidak turut membantu. Sekali lagi, Perseus adalah keturunan dewa. Tidak mungkin dewa-dewa akan tinggal diam. Perseus membawa pedang dari Zeus yang cukup tajam untuk memenggal kepala Medusa. Athena juga memperingatkan Perseus agar tidak sampai menatap Medusa dan memberinya perisai perunggu yang begitu mengkilap sehingga bisa berfungsi sebagai cermin. Selain Athena, Hermes juga memberinya sabit dan sebuah tas kulit dan memberitahu Perseus di mana bisa menemukan Graie. Graie juga disebut 3 wanita kelabu. Ada juga yang menyebutnya 3 penyihir wanita yang merupakan saudara-saudara perempuan Medusa selain kedua saudara Gorgonnya. Graie dianggap mengetahui kediaman Medusa sekaligus bisa menunjukkan tempat penyimpanan topi ajaib yang membuat seseorang tak terlihat serta sendal bersayap. Semua peralatan tersebut akan dibutuhkan Perseus untuk mengalahkan Medusa. Para Graie tinggal di dekat gunung Atlas dan memiliki satu mata yang dipakai bergantian di antara mereka. Perseus menyergap para Graie dan mengambil mata mereka. Perseus akan mengembalikan mata tersebut jika Graie memberitahukan semua yang ingin diketahuinya. Tidak punya pilihan, akhirnya Graie pun memberitahu Perseus di mana Medusa berada. Dengan semua bantuan yang telah diperolehnya, Perseus pun berangkat menuju kediaman Medusa. Singkat cerita, Perseus mampu mendekati Medusa tanpa terlihat, membunuhnya, dan kemudian memenggal kepalanya. Perseus kemudian memasukkan kepala Medusa ke dalam tas. Secara ajaib, Pegasus atau kuda terbang lantas muncul dari tubuh Medusa yang sudah tanpa kepala.
Perseus lantas terbang menggunakan Pegasus untuk membawa kepala Medusa. Di tengah perjalanan, dia melihat putri Andromeda dirantai di batu di laut untuk dijadikan umpan monster laut raksasa. Perseus memutuskan untuk membantu dan berhasil mengubah monster laut menjadi batu dengan bantuan kepala Medusa. Setelah mengembalikan Andromeda kepada orang tuanya, yaitu Raja Cepheus dan Ratu Cassiopeia, Perseus mengutarakan keinginannya untuk menikahi Andromeda, yang disetujui oleh kedua orang tuanya tersebut. Sesudah menikah, Perseus dan Andromeda kembali ke Seripos, tempat di mana dia harus memberikan hadiah itu kepada sang raja. Sesampainya di sana, Perseus menemukan Danae melarikan diri dengan nelayan yang pertama kali menyelamatkan mereka untuk menghindari kejaran Polydectes. Merasa ditipu, Perseus marah, kemudian mengubah Polydectes dan pengikutnya menjadi batu dengan bantuan kepala Medusa. Sang nelayan yang bernama Dictys akhirnya diangkat menjadi raja menggantikan Polydectes. Sementara itu, Danae, Perseus, dan Andromeda memutuskan kembali ke Argos, tempat asal mereka. Segera setelah Perseus mengembalikan perisai sekaligus menyerahkan kepala Medusa kepada Athena. Sesampainya mereka di Argos, Acrisius kemudian mengungsi ke Larissa untuk menghindari dari cucunya dan nasib yang telah diramalkan. Di luar dugaan, secara kebetulan Perseus juga menerima undangan ke Larissa untuk menghadiri sebuah permainan dalam rangka upacara pemakaman seorang raja. Berpartisipasi dalam permainan, Perseus melempar cakram yang ternyata meleset liar untuk kemudian menghantam seorang pria tua yang berada di tribun. Pria tua itu ternyata Acrisius yang kemudian terbunuh oleh hantaman cakram sekaligus membenarkan ramalan tentang Perseus. Dan seperti itulah kisah singkat dari Perseus, sang penakluk Medusa. Jika kalian tertarik dengan kisah-kisah mitologi, misteri, legenda, dan sejarah lainnya, jangan lupa subscribe dan tonton video-video selanjutnya. Terima kasih.